Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di video kita, yaitu mengenai analisis fenetik dan filogenik hewan. Perkenalkan, kami dari kelas D4 kelompok 2 yang beranggotakan Jastitia Eka, Dina Sebriati, Alam Torik, Devi Triani, yaitu saya sendiri, dan Vika Yuliana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu pembuatan tabel karakter, penyusunan fenogram, penyusunan kladogram, dan penyusunan deskripsi statik dengan CI dan RI. Dan kita akan melanjutkan dengan pembuatan pohon filogenik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kamus, yaitu kata-kata yang sering diulang dan disebut dalam video kali ini. Yang pertama ada biosistematika, yaitu ilmu yang mempelajari keanekaragaman organisme dan hubungan kekerabatannya. Yang kedua ada plesiomorfi, yaitu karakter tertua yang masih dipertahankan. Yang ketiga ada apomorfi, yaitu karakteristik yang merupakan derivat atau turunan yang masih ada dari karakteristik tertuanya. Yang keempat ada fenogram, yaitu diagram dari metode fenetik. Yang kelima ada kladogram, yaitu diagram dari metode kladistik. Yang keenam ada pohon filogenik, yaitu diagram yang menunjukkan kekerabatan evolusioner di antara spesies. Yang ketujuh ada parsimoni, yaitu prinsip penghematan atau pembuktian. Yang kedelapan ada homoplasi, yaitu karakter yang dimiliki bersama oleh dua atau beberapa taksa. Dan yang kesembilan adalah karakteristik, yaitu suatu karakter bersifat khas dan tidak dijumpai pada kelompok lain. Di sini saya Dina Sebriati Utami akan menjelaskan mengenai menentukan tabel karakteristik dengan menggunakan 11 spesimen antara lain yaitu Spongia sp dari perwakilan Porifera, Obelia sp dari perwakilan Cnidaria, Bugesia sp dari perwakilan Platyhelminthes, Ascaris lumbricoides dari perwakilan Nematoda, Lumbricus sp dari perwakilan Annelida, Archaster sp dari perwakilan Echinodermata, Anadara dari perwakilan Mollusca, Sila sp dari perwakilan Crustacea, Gallus dari perwakilan Chordata kelas 1, Feliscatus dari perwakilan Chordata kelas 2, dan yang terakhir Bufo sp dari perwakilan Chordata kelas 3. Masing-masing spesimen tersebut kita beri simbol yang merupakan takson. Pada hal ini, Spongia sp disimbolkan takson A, Obelia sp disimbolkan takson B, Bugesia sp disimbolkan takson C, Ascaris lumbricoides disimbolkan takson D, Lumbricus sp disimbolkan takson E, Archaster sp disimbolkan takson F, Anadara disimbolkan takson G, Sila sp disimbolkan takson H, Gallus disimbolkan takson I, Feliscatus disimbolkan takson J, Bufo sp disimbolkan takson K. Kemudian ke-11 spesimen tersebut dianalisis dengan menggunakan 18 karakter hewan, di mana karakter plesiomorfi diberikan nilai 0 dan apabila apomorfi diberikan nilai 1, 2, dan seterusnya. 18 karakter tersebut meliputi sumber simetri, diferensiasi jaringan, lapisan embrional, rongga tubuh, metameri, takma, alat gerak, cerda dorsalis, daur hidup, mata, abdomen, sayap, tungkai, epitelium, rongga pencernaan, anus, antena, dan amnion. Sebagai contoh, di mana pada karakter nomor 12, yaitu sayap, pada takson A sampai H dan takson J serta K tidak memiliki sayap, maka diberikan nilai 0. Sedangkan takson I memiliki sayap, maka diberikan nilai 1. Dari contoh tersebut dapat diketahui takson A sampai H dan takson J serta K lebih plesiomorfi jika dibandingkan dengan takson I. Selanjutnya kita akan menyusun filogram. Filogram ini merupakan output daripada metode fenetik yang digunakan untuk menentukan kekerabatan antara suatu takson dengan takson yang lain berdasarkan
persamaan morfologi atau apomorfinya. Pada kali ini yang akan kita jelaskan adalah hanya 3 tahap awal dan 3 tahap akhir saja. Sebelum kita membuat fenogram, terlebih dahulu kita akan membuat tabel jumlah perbedaan untuk membuat fenogram, di mana tabel jumlah perbedaan ini kita peroleh dari tabel karakteristik yang kita buat di awal tadi. Sebagai contoh, di sini ada takson D dan takson E itu mempunyai 2 perbedaan, kemudian takson H dan takson I dan takson J itu memiliki 3 perbedaan. Untuk membuat fenogram ini pada 3 tahap awal ya. Pertama-tama kita memilih takson dengan nilai terkecil dan menghitung jarak takson ke pangkal percabangan. Kita memilih takson D dan E, ya sebenarnya ada 2, ada D dan E, kemudian E dan F. Tapi pada kali ini kita akan menggunakan takson D dan E. Takson D dan E itu memiliki jumlah perbedaan, yaitu jaraknya 2. Kemudian kita hitung jarak ke pangkal percabangan, yaitu kita bagi 2 ya. Jarak takson D dan E itu adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian kita letakkan pada fenogram yang ada di gambar sebelah kanan berikut ini. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah kita memilih takson dengan nilai terkecil selanjutnya, yaitu ini adalah takson I dan takson J, yaitu memiliki 3 ya, nilainya 3, maka jarak I dan J adalah 3 kita bagi 2 sama dengan 1,5. Kemudian kita letakkan pada fenogram yang ada di samping ini. Kita letakkan IJ di sebelah kanan DE. Selanjutnya kita memilih takson dengan nilai terkecil berikutnya, yaitu takson BC ya, memiliki nilai 5. Kemudian kita hitung jarak takson B dan takson C, yaitu 5 kita bagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian kita letakkan pada fenogram yang ada di sebelah kanan ini. Selanjutnya kita memasuki 3 tahap akhir penyusunan fenogram, di mana kita akan menyambungkan takson H dengan takson IJK. Kita hitung terlebih dahulu jarak takson HI, HJ, dan HK. HI memiliki nilai 7, HJ memiliki nilai 8, dan HK memiliki nilai 5. Kemudian ini kita jumlah dan kita bagi dengan 3. Dan dihasilkan 6,6. Maka jarak takson H ke takson IJK adalah 6,6 dibagi 2 sama dengan 3,3. Kemudian kita letakkan seperti berikut ini. Selanjutnya tahap akhir berikutnya adalah kita akan menyambungkan takson ABC dengan takson DEFG. Sama juga kita hitung satu persatu. Kemudian di sini kita bagi dengan 12 ya, karena ini jumlahnya adalah 12. Kita bagi dengan 12, maka sama dengan 8,91. Maka jarak takson ABC ke takson DEFG adalah 8,91 dibagi 2 sama dengan 4,45. Yaitu ada di sebelah sini ya. Di sini adalah nilainya 4,45. Tahap akhir berikutnya adalah kita akan menyambungkan takson ABC DEFG dengan takson HIJK. Kita hitung satu persatu. Kemudian kita dapatkan bahwa jumlahnya adalah 253, kita bagi dengan 28, karena ini yang kita hitung adalah 28 nilai ya, atau jarak gitu. Kemudian sehingga menghasilkan 253 dibagi 28 adalah 9,03. Maka jarak takson A, B, C, D, E, F, G ke takson H, I, J, K adalah 9,03 dibagi 2 sama dengan 4,51. Kemudian kita tuliskan begitu ya dengan pada fenogram. Seperti berikut ini, ya ini merupakan jarak takson A, B, C, D, E, F, G ke takson A, I, J, K, yaitu 4,51. Selanjutnya adalah menyusun kladogram dengan metode Wagner. Pada PPT kali ini kita akan menjelaskan 3 tahap awal dan 3 tahap akhir dalam menyusun kladogram ini. Yang pertama, yaitu kita akan mengurangi takson A dan takson B. Mengapa kita memilih kedua takson ini? Karena takson A memiliki plesiomorfi yang dipertahankan, sedangkan takson B adalah memiliki tingkatan apomorfi yang lebih kecil tentunya.
Kemudian kita lakukan pengurangan, yaitu didapatkan hasil 7, dan kita akan mengetahui persamaan yang terdapat pada takson A dan takson B, yaitu 11 dan 31. Kemudian tahap kedua, kita akan mengurangi antara takson C dan B, takson C dan A, kemudian takson C, dan gabungan dari takson AB. Didapatkan hasil bahwa takson C berada menempel pada takson B. Hal ini dikarenakan karena jumlah pengurangan pada takson C dan B yang paling kecil. Kemudian kita dapatkan hasil bahwa persamaan karakter yang dimiliki oleh takson B dan C akan tetapi tidak dimiliki oleh karakter takson A, yaitu 10-2, 14-1, dan 15-1. Kemudian tahap 3 yaitu mengurangi takson D dan takson B, takson D dan takson C, takson D dan gabungan takson AB. Didapatkan hasil bahwa takson D menempel pada takson B. Hal ini dikarenakan karena takson D dan B mengulangi jumlah pengurangan yang lebih sedikit daripada takson BC dan takson DAB, dan memiliki persamaan takson D dan B akan tetapi tidak dimiliki oleh takson C, yaitu 21 dan 71. Kemudian dilanjutkan dengan takson H dan K. Kita akan kurangi dan takson HF, kemudian takson H dan gabungan takson K dan F. Didapatkan hasil bahwa takson H menempel pada takson K, dan didapatkan hasil persamaan karakter yang dimiliki oleh H dan K akan tetapi tidak dimiliki oleh takson F, yaitu 10-4 dan 13-1. Kemudian takson I, yaitu dengan cara takson I dikurangi takson K, takson I dikurangi takson H, dan takson I dikurangi oleh takson gabungan K dan H. Didapatkan hasil bahwa takson I menempel pada takson K. Dan didapatkan hasil bahwa persamaan yang dimiliki oleh takson I dan K akan tetapi tidak dimiliki oleh takson H, yaitu 8-10 dan 10-5. Dan pada tahap akhir, yaitu takson J, akan kita kurangi, yaitu takson J dan K, takson J dan I, takson K dan I, kemudian takson pengurangan J gabungan K dan I. Didapatkan hasil bahwa takson J menempel pada takson I dan memiliki persamaan karakter yang dimiliki oleh takson J dan I, akan tetapi tidak dimiliki oleh takson K, yaitu 8-2, 17-1, dan 18-1. Kemudian kita dapatkan parsimoni pada takson-takson berikut, didapatkan S sebesar 29. Selanjutnya adalah deskripsi statistik. Deskripsi statistik ini digunakan untuk menentukan tingkat homoklasi kladogram dengan cara menghitung nilai CI dan RI-nya. Yang pertama yaitu untuk menghitung nilai CI. Rumus dari CI adalah CI sama dengan M per S, di mana M adalah jumlah minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram atau panjang kladogramnya. Nilai M didapat dari jumlah simbol M yang ada di paling ujung dari tabel polarisasi. Sedangkan nilai S didapat dari banyaknya jumlah karakter yang ada pada tabel atau grafik parsimoni. Dari data yang telah kita didapatkan bahwa nilai CI adalah 1. Jika nilai CI ingin mendekati nilai 1, maka data yang digunakan bisa dianggap konsisten. Maka dapat disimpulkan bahwa data kladogram yang kita buat ini adalah data yang konsisten. Selanjutnya yaitu untuk retention index. Rumus untuk menghitung retention index adalah RI sama dengan N-S per N-M, di mana N adalah jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram,
M adalah jumlah minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram atau panjang kladogram. Nilai M didapat dari jumlah karakter pada simbol M, nilai N didapat pada jumlah karakter pada simbol N, dan nilai S didapat pada jumlah karakter parsimoni. Dari data yang didapatkan, nilai RI yang kita dapatkan adalah 1. Sama halnya dengan nilai CI, jika nilai RI ini mendekati 1, maka data yang digunakan bisa dianggap valid atau benar. Selanjutnya yaitu kalibrasi dan pohon filogeni. Untuk membuat tabel kalibrasi ini, kita menggunakan bukti geologi atau menggunakan bukti di mana pertama kali spesies tersebut ditemukan pada suatu wilayah. Yang pertama yaitu ada Spongia sp, ditemukan 640 juta tahun yang lalu, Obelia sp ditemukan 540 juta tahun yang lalu, Nugesia sp ditemukan 270 juta tahun yang lalu, Ascaris lumbricoides ditemukan 250 juta tahun yang lalu, Lumbricus sp ditemukan 178 juta tahun yang lalu, Archaster sp ditemukan 181 juta tahun yang lalu, Anadara ditemukan 140 juta tahun yang lalu, Scylla sp ditemukan 33,9 juta tahun yang lalu, Galus-galus ditemukan 5.000 tahun yang lalu, Feliscatus ditemukan 7.500 tahun yang lalu, dan Bufo sp ditemukan pada 57 juta tahun yang lalu. Dan berikut adalah pohon filogeni dari tabel kalibrasi yang telah kita buat dengan menggunakan bukti geologi. Terima kasih telah menyimak video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.